ribet adalah salad atau asinan. Aneka sayuran segar tinggal dibersihkan dan dipotong kemudian langsung bisa dikonsumsi. Eits, tapi jangan sampai lupa bahwa kunciannya bukan hanya di pilihan sayur berkualitasnya saja, namun pada bumbu, saus, atau kuah yang juga mesti cocok dipadu-padankan dengan aneka sayuran tersebut. Kita ke Jakarta Utara yuk. Jalan-jalan ke sini rasanya seperti berada di daerah Tiongkok karena desain arsitekturnya ya. Tapi di Old Shanghai Sedayu City ini ternyata ada macam-macam pilihan kuliner. Salah satu yang mau saya coba kali ini adalah salad khas Thailand. Salad Thailand atau yang biasa disebut somtam sebenarnya sudah viral sejak masa pandemi lalu. Namun karena rasanya yang unik, kombinasi pedas, asam, tak pinagi membuat salad Thai ala Amor Queen Kitchen laris manis setiap hari. Asemnya pas, pedesnya juga, pedesnya lumayan ya pas. Pokoknya nyerap ke semua bumbunya, pokoknya kayak ngerasa pas. Memahami tak semua orang Indonesia cocok dengan bumbu otentik Thailand, kedai salad ini menyediakan 3 pilihan kuah sesuai selera. Ada Piem Ree Pie, kuah salad dengan terasi Thailand, Ori Wan Sui, kuah segar tanpa terasi, ataupun Ori polos merah, kuah polosan tidak pedas dan tanpa terasi. Kuahnya ini otentiknya nih saya sesuaiin dengan lidah orang Indonesia, lidah kita. Jadi kalau di Thailand tuh nggak pedas sama asem. Kalau asam kan yang ada lambung. Jadi saya pedas, asam, manis, pokoknya enak. Dan makanya itu kita pelopor pertama salad Thailand di Indonesia. Seperti salad khas Thailand pada umumnya, bukan hanya ada aneka sayur yang akan tersaji di atas wadah, namun aneka seafood juga akan memanjakan lidah dalam satu porsi salad. Ada salmon, udang, cumi, gurita, kerang tahu, dan kepiting rajungan. Para pelanggan bisa memesan yang mentah ataupun yang matang ya, sehingga ramah untuk anak serta ibu hamil. Salad di sini juga tergolong ramah di kantong, yakni dijual mulai harga Rp34.000. Yuk, langsung saja kita cobain porsi mukbang. Tentunya jangan lupa pakai kuah otentiknya ya. Dalam satu porsi salad Thailand mukbang sudah termasuk bihun, semua seafood, sayuran, dan juga ada buahnya seperti pepaya muda, mangga muda, serta stroberi. Diguyur nih sama kuah Piem Ree Pie. Jadi makin juara rasanya. Memang paling mantap ya dimakan langsung pakai tangan kayak gini nih. Mantap. Nah, ini bumbu Thailand atau somtamnya pakai kerupuk aja udah enak banget ya. Apalagi kalau pakai salad Thailandnya, semuanya serba fresh. Jadi padu-padan yang serasi banget ketika masuk ke mulut. Nah, yang menarik adalah bukan hanya ada variasi salad ataupun juga seafood yang mentah, tapi ada juga yang versi mateng dan katanya juga nggak kalah nikmat. Yuk kita langsung cobain. Ini seger banget, ya ampun. Banget. Best. Meski menggunakan hidangan laut yang mentah, tapi aromanya tidak amis sama sekali. Rasa asam manis pedas dari saus yang melimpah juga membantu menghilangkan bau dan rasa amis. Sementara kecap ikan dan terasi yang kuat ikut menambah sedap rasanya. Wah, saya makan seporsi jumbo sendirian. Ini sih doyan atau kelaparan ya? Dari Jakarta Utara kita bergeser ke Jakarta Timur yuk. Berada di gang sempit di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur, tersembunyi kuliner legendaris yang konsisten mempertahankan rasa sejak tahun 1978. Meskipun warungnya kecil, tapi pelanggannya begitu banyak. Pagi-pagi nih, antrian pecinta asinan sudah mengular. Wah, kalau begini saya juga harus ikut antri nih biar kebagian. Sana katanya di kampungnya suka asinan Betawi, makanya dia nitip sama saya gitu, 15. Iya 15 gitu. Biasanya paling heboh gitu ya, Mas. Ah. Ada titipan atau berapa porsi
Paling 20 Mbak, 20 iya. Emang rame sih asinan ini. Siti Suryati, pemilik asinan Betawi Ashmuni menyebut meracik bumbu asinan berkali-kali sampai akhirnya mantap dan mempertahankannya hingga kini. Tak heran ya kalau rasanya stabil sehingga para pembeli balik lagi dan membeli dengan jumlah yang tak sedikit alias jadi ketagihan. Saya coba-coba, tapi merintisnya 15 tahun loh Mbak. Nggak begini aja, nggak sekarang. Nggak gampang, nggak semudah ini. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu berjalan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bertahan asinan Betawi ini. Melihat animo pembeli yang begitu besar padahal di hari kerja, jadi penasaran deh dengan dapur pembuatan asinan legendaris ini yang ternyata besar dan panjang. Bersekat perseksi prosesnya loh. Ada yang khusus memarut dan membersihkan sayur seperti toge, kol, timun, selada. Namun jika bergeser sedikit, ada dapur khusus pembuatan kuah bumbu otentik, sambal, serta bagian pengepakan. Tak ketinggalan juga nih, ada sudut khusus kerupuk keriting kuningnya. Makin ngiler kan ngelihatnya? Di warung asinan Betawi bukan hanya ada pilihan asinan sayur, namun juga ada asinan buahnya. Daripada penasaran, langsung saja kita coba keduanya yuk. Sudah disiram sama kuah bumbu, makin gak sabar nih buat ngicipin. Mari makan. Asinan legend. Yang kombinasi rasa dari bumbunya ini memang begitu kaya. Ada asin, asam, manis, pedesnya juga nyampur dalam satu piring. Nah, teksturnya juga ada yang lembut, ada yang crunchy. Nah, kalau saya sih ya demennya makan asinan ini ditambah sama kerupuknya, sampai nambah tadi kerupuknya. Kita buka ya. Kalau ketemu sayuran segar dengan bumbu khas yang rasanya pas seperti ini, rasanya mau ngunyah terus deh ya. Clarissa Aradia, Maria Oktober, Yoga Aris Pratama, Jakarta.